Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi dari setiap video terbaru yang kami upload. Dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian sebagian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, itu hanya kebetulan saja. Cerita kali ini berasal dari seorang narasumber yang terjadi antara tahun 1980 tentang seorang nenek yang kehilangan cucunya saat ditinggal dini hari untuk berjualan di pasar. Seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah kampung yang tak jauh jaraknya dari sebuah kecamatan yang cukup ramai, hiduplah seorang nenek, sebut saja Ma Asna, dengan seorang cucu yang masih bersekolah kelas 1 sekolah dasar, sebut saja Jaka. Dua orang anak Ma Asna telah berkeluarga dan bekerja di luar kota, serta tinggal di sana agar dekat ke tempat mereka bekerja. Sedangkan Jaka adalah salah satu dari anak keduanya. Ia lebih betah tinggal bersama sang nenek ketimbang mengikuti orang tuanya di kota. Suami Ma Asna telah lama meninggal dunia, dan untuk mencukupi kehidupan hidupnya, Ma Asna berjualan di pasar. Ia berangkat ke pasar yang jaraknya sekitar 2 km dengan berjalan kaki setiap pukul 2 dini hari dan pulang sekitar jam 6 pagi. Walaupun ayah Jaka selalu mengirim uang untuk biaya hidup Ma Asna dan cucunya, namun Ma Asna tak selalu mengandalkan uang kiriman dari anaknya tersebut. Ia lebih baik menyibukkan dirinya dengan berjualan di pasar. Seperti pada pagi itu, sekira pukul 6 pagi, sepulang dari pasar, ia segera menyiapkan seragam untuk cucunya bersekolah, serta sarapan pagi segera ia sodorkan untuk Jaka sang cucu yang menemani kesehariannya selama ini. Sekitar 100 meter dari rumah Ma Asna terdapat sebuah kolam ikan yang cukup besar dan luas. Setiap pagi ramai ibu-ibu mencuci pakaian di samping kolam tersebut, dan sore harinya ramai anak-anak mandi dan berenang. Bahkan anak-anak tetangga kampung sebelah pun setiap sore hari selalu mendatangi kolam itu, sehingga suasana kampung itu menjadi hidup pada siang hari dan sore hari oleh kedatangan anak-anak kampung sebelah tersebut. Satu-satunya akses terbaik menuju keluar kampung adalah sebuah jalan kecil yang masih tanah yang dikeraskan dengan batu-batu sungai. Dikarenakan kampung tersebut adalah kampung yang berada di ujung hutan. Untuk menuju kampung lain, warga sekitar harus melewati kolam yang besar itu serta sebuah pohon jati yang sangat besar dan tinggi, mungkin berumur ratusan tahun. Karena terlihat dari tingginya pohon itu dan dahan pohon serta daun-daun yang kalau malam hari akan nampak seperti gunungan wayang, serta diameter pohon itu yang seukuran kerbau dewasa. Siapapun yang melewati pohon itu malam hari, bulu kuduknya akan merinding seketika. Namun bagi warga di kampung itu, mau tidak mau setiap hari harus melewatinya, karena itu adalah jalan satu-satunya yang menuju keluar kampung tersebut. Dan konon, kata orang-orang, di kolam dan di pohon jati besar itu pada malam-malam tertentu sering ada penampakan sosok-sosok makhluk tak kasat mata
dan sering terdengar suara-suara aneh, sehingga para orang tua melarang anak-anaknya keluar rumah ketika waktu surut tiba. Nah, pada suatu sore, Mak Asna sedang mempersiapkan dagangannya untuk dibawa ke pasar dini hari nanti. Saking sibuknya Mak Asna, tak menyadari kalau hari menjelang senja. Matahari sudah mulai masuk ke peraduannya. Nampak semburat cahaya merah jingga di ufuk barat. "Jaka, ayo cepat mandi, keburu surut," teriak Mak Asna dari dapur. Sekali, dua kali, sampai ketiga kalinya tak ada sahutan dari Jaka. "Kemana si Jaka?" gumam Mak Asna sembari beranjak menuju ruang tengah rumahnya. Dicarinya pula ke dalam kamar, nihil. Perasaan sang nenek semakin cemas. Segera ia mengajak salah seorang lelaki tetangganya untuk mencari anak itu, sebut saja Tono. Sampai di rumah teman-temannya pun tak ada. Lalu Tono pun mengajak Mak Asna menuju ke kolam besar, tempat biasa anak-anak mandi dan berenang. Butuh waktu beberapa menit menuju kolam besar itu. Benar saja, terlihat Jaka sedang berenang-renang sendirian di kolam itu sambil tertawa-tawa. "Ayo kejar!" teriak Jaka, seperti mengajak ke seseorang yang tak terlihat mata. Jaka terus berenang ke tengah kolam. Lalu, "Jaka! Jaka! Jaka!" teriak Mak Asna dan Tono sambil melambaikan tangannya. Gerakan Jaka terhenti ketika mendengar teriakan itu, dan dia menoleh ke arah suara. Tono terus berteriak-teriak memanggil Jaka agar segera menepi. Mak Asna teringat sesuatu. Lalu ia membaca-baca yang terdengar jelas oleh Tono. "Jampe Panyinglar. Susing dir pipining herang Ratu Galuh sang Ratu Gunawi Gunawi nangka Jaka balik sia," kata Mak Asna, lalu meludah 3 kali ke arah kolam. Ajaib, Jaka segera memutar arah dan berenang ke tepi. Tono segera mengangkat tubuh Jaka, lalu mereka pun beranjak dari tempat itu. Malam harinya, Jaka mengigau. Ia berjalan keluar kamar sambil matanya terpejam menuju pintu depan, dan Mak Asna yang sedang pulas terbangun ketika mendengar suara pintu terbuka. Ia segera bangun dan melihat ke depan. Ternyata Jaka sudah melangkah keluar rumah. Segera Mak Asna berlari dan mendekap tubuh Jaka, lalu membawa kembali ke tempat tidurnya. Jaka pun kembali tertidur. Pukul 2 dini hari, Mak Asna terbangun oleh ketukan para peronda malam yang membangunkan dirinya. Sejak suaminya meninggal, ia telah berpesan kepada para peronda itu untuk selalu membangunkan dirinya di waktu tersebut agar tak kesiangan untuk pergi ke pasar. Setelah menyiapkan seluruh barang dagangannya, ia segera mengunci pintu. Tak lupa sebelum berangkat, Mak Asna membetulkan selimut Jaka yang sedang terlelap tidur. Sejak tinggal bersama neneknya, Jaka sudah terbiasa ditinggal sendiri oleh neneknya ketika Mak Asna pergi ke pasar. Singkat cerita, sekitar pukul 6 pagi, Mak Asna pulang dari pasar. Ia lalu membuka kunci pintu rumah dan menaruh keranjang-keranjang bekas membawa barang dagangannya. "Jaka, bangun, sudah siang nak," panggil Mak Asna. Panggilan kedua Mak Asna lebih keras, tetapi tak ada sahutan. Sambil kemudian membuka tirai kamar Jaka. Begitu tirai terbuka, dek, jantung Mak Asna seakan berhenti berdetak. Jaka tak ada di tempat tidurnya, padahal pintu rumah terkunci. Takut terjadi hal yang tak diinginkan, bergegas Mak Asna mencari-cari ke seluruh penjuru rumah sambil memanggil-manggil Jaka dengan suara keras.
Tetangga sebelah Masna, Pak Rohim dan Bu Rara, segera mendatangi Masna yang terus memanggil-manggil Jaka. "Ada apa, Mak?" tanya mereka keheranan. "Jaka hilang," jawab Masna. Pagi itu seluruh warga heboh setelah mendengar dari pengarah suara tentang hilangnya Jaka. Beberapa warga segera melapor ke pamong desa. Sebagian lagi sibuk mencari keberadaan Jaka yang menghilang entah kemana. Ibu-ibu menenangkan Masna yang terus menangis. Tono yang mengetahui kejadian waktu di kolam segera berangkat menemui seorang ustadz di kampung sebelah untuk meminta pertolongan. Sampai senja menjelang, Jaka belum ditemukan. Masna syok. Beberapa kali ia tak sadarkan diri. Malam harinya selepas maghrib, Pak Ustadz dibantu para warga kampung menggelar pengajian di rumah Masna. Ayat-ayat suci dilantunkan, diiringi doa penutup oleh Pak Ustadz, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Jaka diberi keselamatan. Begitu doa selesai, terdengar seperti suara benda jatuh di kamar Jaka. Masna, Pak Ustadz, dan warga pun berdesakan ke kamar Jaka untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan di dalam kamar terlihat Jaka masih tertidur pulas dengan posisi yang sama ketika Masna pergi ke pasar. Apakah yang terjadi? Wallahu a'lam. Semua masih menjadi misteri. Beberapa hari Masna tak berjualan di pasar. Ia masih trauma dengan kejadian kemarin. Baru seminggu setelah itu, Masna kembali berjualan di pasar. Sedangkan Jaka ditemani oleh anak tetangganya yang seusia dengan Jaka. Minggu berlalu, bulan pun berganti tahun. Jaka sudah duduk di kelas 2 bangku sekolah dasar. Tak ada kejadian apapun yang menimpa Jaka saat itu. Sampai suatu ketika, Rudi yang biasa menemani Jaka di rumahnya malam itu tak datang menemani, dikarenakan diajak ayahnya ke rumah neneknya di kampung sebelah. Dengan demikian, Jaka pun tidur sendirian di kamarnya. Kembali Masna terbangun dini hari saat mendengar ketukan dari para peronda. Segera Masna bersiap-siap membereskan barang dagangnya untuk dijual di pasar. Tak lupa ia menengok cucunya terlebih dahulu, lalu mengunci pintu rumah dan melangkah perlahan menelusuri jalan. Hanya lampu-lampu dari rumah yang masih menyala menemani Masna menuju tempat tujuan. Tak seperti biasanya, ketika Masna melewati pohon jati besar itu, bulu kuduk Masna merinding. Ia merasa seperti ada sepasang mata yang memperhatikan dari atas pohon itu. Masna segera membaca jampe-jampe panjing lari dengan keras, lalu mempercepat langkahnya melewati pohon besar itu. Pagi harinya, sekira pukul 6 pagi, Masna pulang dari pasar. Ia tak langsung ke dapur untuk membereskan keranjang-keranjang bawaannya, melainkan ia menuju kamar Jaka untuk membangunkannya. Dan begitu tirai kamar Jaka digeser, Masna mendadak lemas. Bibirnya kaku, tak bisa berkata apa-apa. Jaka tak ada di tempat tidurnya. Masna masih teringat kejadian beberapa waktu silam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berjalan tergopoh-gopoh ke rumah tetangganya. Sampai di depan pintu rumah, Masna ambruk, pingsan. Tono yang membukakan pintu segera membopong tubuh Masna ke dalam rumah. Tini, istrinya Tono, segera mengoleskan minyak angin ke hidung Masna. Beberapa saat Masna siuman. Tampak dari sudut matanya yang keriput mengalir cairan bening. Ia pun menangis sesengukan. "Kenapa, Mak?" tanya Tono. Masna tak menjawab. Hanya tangannya menunjuk ke rumahnya dan menarik tangan Tono dan istrinya agar ke rumah Masna. Mereka bertiga pun bergegas ke rumah Masna dan Masna menggiring Tono dan Tini ke kamar Jaka. Di sana,
Barulah Maasna bisa bersuara. "Jaka, Ton," kata Maasna sambil menangis. Tono segera memberitahukan warga lainnya. Kentongan dipukul berkali-kali dan warga pun datang berhamburan. Pagi itu, suasana di kampung heboh dengan hilangnya Jaka. Semua warga bergegas mencari ke seluruh sudut kampung. Beberapa warga mencari ke kolam besar itu, namun tetap tak ada. Di saat semua warga hanyut dalam kecemasan, Tono teringat Pak Ustadz yang menolong Jaka beberapa waktu yang lalu. Lalu ia pun segera menemuinya. Singkat cerita, Ustadz pun datang dan warga pun berkumpul di rumah Maasna. Pak Ustadz segera menyuruh semua warga mensucikan diri dengan berwudu. Siang itu kembali digelar pengajian. Kali ini hampir seluruh warga mengikutinya. Ayat-ayat suci kembali dibaca bersama. Sampai ketika azan zuhur berkumandang, selesailah acara pengajian itu. Sayup-sayup terdengar oleh warga yang berada di luar rumah. "Ma! Ma!" Pak Ustadz segera mengajak warga mencari asal suara. Dan sampailah pencarian warga ke suatu tempat di mana pohon jati besar itu berada. Semua warga mendongak ke atas. Terlihat Jaka berteriak sambil menangis. Ia duduk di satu cabang dahan pohon itu. Tangannya memegang erat-erat dahan itu sambil terus manggil-manggil Maasna dengan keras. Melihat itu Maasna histeris. Segera warga yang pandai memanjat menaiki pohon besar itu dengan membawa selendang panjang. Akhirnya Jaka selamat sampai di rumah. Malam harinya, hujan turun sangat deras. Terlihat kilatan-kilatan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba seorang warga melihat seperti bola api dari pohon besar itu melayang entah kemana dan lenyap seketika. Dan setelah itu, petir menyambar pohon jati itu. Terlihat percikan api yang membakar batang pohon di mana tadi siang Jaka berada. Beberapa hari setelahnya, pohon jati yang besar itu daunnya berguguran. Yang tertinggal hanya dahan dan ranting saja, dan sebulan kemudian pohon itu mati. Dan atas izin pemilik lahan dan ketua RT setempat, pohon besar itu akhirnya ditebang dan kayu-kayunya disumbangkan ke Pak Ustadz untuk merenovasi masjid. Sampai di sini ceritanya teman-teman. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Mohon maaf apabila kalian terganggu dengan suara-suara yang bukan dari alur ceritanya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengar ceritanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.